Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin bertanya kepada Anda semuanya, bagaimana jika hidup Anda selama 20 tahun itu hanya bisa berbaring di sebuah kamar yang pengap dan gelap? Nah, hari ini saya akan menuju ke sebuah desa, namanya Desa Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ada seorang pemuda yang selama 20 tahun lebih bahkan, dia hanya bisa tidur, berbaring, dan tidak bisa kemana-mana. Dari Bundaran Mangga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, saya segera meluncur ke desa tersebut. Sekitar jaraknya dari kota Indramayu ini 50 km atau ditempuh dalam waktu 1 jam. Terima kasih. Bersama Mas Waryono selaku kameramen dan Mas Wardana atau biasa kami memanggilnya Mas Dablung, kami menyusuri Jalan Ibu Tin atau Jalan Reformasi. Sengatan terik matahari tak menyurutkan niatan kami untuk silaturahmi menemui seorang pria korban pembegalan. Korban tersebut bernama Mukidin. Ya, Mukidin, pria yang kini berusia 41 tahun itu tinggal di Desa Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kami menyusuri jalan raya, melewati Desa Junti, Karangampel, dan Kerangkeng. Ya, alhamdulillah saya sudah sampai di Desa Srengseng ya. Di Desa Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, di sinilah Mukidin itu mengojek. Jadi dia mangkal di sini, di ojek-ojek ini setiap harinya. Kemudian dia biasanya malam ngojeknya, dan kemudian dia pergi ke sana, alurnya ke sana. Jadi ini adalah tempat pangkalan ojek. Biasanya ini disebut Blok Bencirong ya, Bencirong Desa Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Di sini karena bulan puasa jadi sepi, biasanya agak ramai. Oke, makasih.
Alhamdulillah saya sudah sampai di rumahnya Mukidin. Ini rumahnya Mukidin, ukurannya mungkin hanya berapa ya? 4 kali 2,5 meter kayaknya. Salam. Pian Den, kabarnya Ki? Alhamdulillah sehat Pak. Seharusnya kita beli mene-mene ya. Ya orang tahun setengah kan ya. Iya, iya. Wis oli berarti wis oli selikur tahun. Derita ini berawal ketika Mukidin menjadi tukang ojek motor di desanya. Saat itu kurang lebih pukul 9 malam di tahun 2002. Saat itu gerimis mengguyur desanya. Namun semangat untuk mencari nafkah remaja yang tidak lulus SD ini cukup kuat. Maka tatkala ada seorang penumpang yang ingin diantar, Mukidin tampak girang. Ia tidak sedikit pun menaruh rasa curiga pada penumpang yang berperawakan tinggi dan kurus itu. Motor pun melaju. Namun tak disangka ketika sampai di jalan yang sepi, tiba-tiba penumpang yang diboncengnya menembak punggung bagian bawahnya. Motor pun oleng dan Mukidin jatuh tersungkur. Tubuhnya diseret ke pinggir sungai, kemudian motornya dibawa. Sekalipun peluru masih bersarang di tubuhnya, tapi Mukidin masih sadar. Maka ia pun menjerit minta tolong. Namun sial, yang datang justru penumpang yang membegalnya. Takut ditembak lagi, Mukidin berpura-pura mati. Setelah pembegal lama pergi, Mukidin kembali berteriak minta tolong. Satu persatu, penduduk pun berdatangan. Mukidin lalu dibawa ke rumah sakit di Cirebon. Berbekal kartu keluarga miskin, Mukidin dioperasi. Peluru pun berhasil diambil dari tubuhnya. Namun, dia masih butuh perawatan berbulan-bulan. Punggung bagian bawahnya mengoreng, tidak kunjung sembuh. Dari sinilah penderitaan Mukidin bertambah parah. Karena sejak itu ia lumpuh, tak bisa jalan. Maka sejak itulah Mukidin seperti sedang merawat ketabahannya hingga ujung waktu. Maka sejak itu hari-hari diisinya dengan rutin. Ketika adzan subuh, ia mengambil air wudhu lalu menunaikan sholat. Dilanjutkan dengan berzikir atau kadang-kadang membaca buku. Mukidin mengaku tidak memakai baju karena ruangan terasa panas.
Untuk mengisi hari-harinya yang sering menjenuhkan, Mukidin mengisi kegiatan dengan menjual voucher wifi dan permen. Dalam 1 minggu, ia bisa memperoleh keuntungan hanya Rp60.000. Karena ia tidak bisa bergerak secara leluasa, maka Mukidin banyak dibantu oleh saudara-saudaranya untuk membuang kotoran misalnya, atau mencuci baju, mengambil air dan sebagainya. Mukidin ini karena tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar, maka dia tentu saja butuh bantuan untuk keperluan atau kebutuhannya sehari-hari. Nah, salah satu orang yang membantu anak yang baik adalah keponakannya. Nah, keponakannya ini udah di samping saya, namanya Mas Reja ya Mas ya. Mas Reja usianya berapa Mas? 21. 21 ya. Iya. Oke. Biasanya yang Anda lakukan untuk membantu Mas Mukidin itu apa saja misalnya? Ya kadang kan beli lauk, Pak. Beli lauk pauk ikan ya untuk Iya, makan. terus ngasuh itu, Pak. Ambil air ngangsu Iya. ya. Terus bantu-bantu Mukidin juga, Pak. Apa itu bantu apa? Nyuci baju kadang, Pak. Oh ya, nyuci Iya. baju. Terus apa lagi? Itu ngasuh, Ngangsu, nyuci baju, beli lauk. beli lauk. Kalau beli lauk biasanya apa? Lauknya? Ya adanya apa aja, Pak. Biasanya lauknya favoritnya Ya telur, telur. oncom, Ya, oncom atau tempe ya. tempe, iya. Terus orek. Orek, Ya, ya. jangan. Ya, jangan itu sayur ya. Iya. Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atau watak dari paman Anda ini? Sok. Sikap baik, Pak. Wataknya baik juga. Semuanya baik juga sih, Iya. Pak. Nah, tolong sikap baik atau sabar itu diceritakan. Contohnya seperti apa? Sikap baik ya, ngasih uang sama saya, Pak. Oh, Gitu. iya. Meskipun dia dalam keadaan Iya, seperti ini, benar. ngasih uang ya, Iya. masih tetap ya. Nah, Terus? ya apa lagi? Sok. Sikap baik apa tuh, Pak? Ya sikap dia yang baik itu menurut Mas ini Reza itu apa? Antara lain selain ngasih uang misalnya apa? Minjem uang, gitu. Ya, bisa ya, Iya. dapat ya. Nah, harapan Mas Reza apa harapannya? Ya harapannya gitulah. Wah, Supaya dia tabah. iya supaya tabah dan sabar tuh, Pak. Iya, karena memang. Kondisinya begitu sih, Pak. Iya, iya. Oke, terima kasih. Keadaan Mukidin kini semakin menyedihkan. 2 orang tua angkatnya yang selama ini mengurusnya kini sudah tiada. Sejak Covid, bantuan dari pemerintah pun kini tak lagi diterimanya. Mas Mukidin, Anda kan sudah 21 tahun ya? Iya. Sudah 21 tahun terbaring di sini. Bagaimana perasaannya? Ya biasa aja, Pak. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan ya? Mm-mm. Iya. Nah, bagaimana caranya Anda supaya itu tidak kesel gitu? Kalau orang kan, jangankan 21 tahun, 2 hari aja Iya. berbaring di rumah kan kesel apa. Nah, Anda bisa bertahan gitu. Bagaimana cara menghilangkan rasa itu? Ya kadang-kadang
maca selawat, paling istighfar, itu aja Pak. Ya. Nggak mikirin yang macam-macam lah Pak. Misalnya Anda ini kan diberikan kesempatan lah untuk apa namanya baik itu. Apa yang diinginkan dari Anda dalam kondisi seperti ini? Ya pengen membantu orang yang seperti saya. Oh, kalau misalnya baiknya. Iya. Enggak, maksud saya dalam posisi seperti ini nih masih ada harapan nggak Anda untuk menjadi normal gitu posisi? Ya kalau mandi harapan sih pengen Pak. Iya. Cuma ya kuasa Allah Pak lah. Nah, kepengennya tuh kira-kira bagaimana? Kan ada keinginan atau Ya cita-cita? kepengen normal kembali Pak. Kayak pengennya. Dalam posisi seperti ini, Mas Mukidin, apa yang Anda katakan ambil hikmahnya dari peristiwa? Bagi hikmahnya itu Pak, saya harus sabar. Gitu Pak. Kalau saya nggak seperti ini, ya nggak tahu Pak lah. Buat saya banyak dosa, Ya. tambah dosa. Kalau seperti ini kan, ya dikasih kayak ini alhamdulillah Pak lah. Udah takdir nggak apa-apa lah Pak. Gitu ya, diterima ya. Iya. Kalau orang ya seperti Anda posisinya, itu mungkin ya sudah bunuh diri atau mungkin juga sudah putus asa. Nah, Anda sendiri kok tidak putus asa gitu. Saya perhatikan selama saya beberapa kali ke sini tuh. Iya ya alhamdulillah Pak. Saya ya pikir saya itu Pak udah bagaimana ya takdir malah kayak gitu. Saya nggak mikir yang kemana-mana itu Pak. Waktu saya takdir udah kayak gini alhamdulillah lah. Kayak gini udah enak Pak kayak gini kan. Dikasih enak kayak gini alhamdulillah. Syukuri. Kalau pikiran gue Pak, ntar tahun ke depan gimana saya ini nggak ada uang gitu Pak. Kalau mikirnya enggak gitu enggak ya. Enggak. Jadi yang mikirnya itu aja. Iya. Bagaimana tahun depan atau bulan depan makan itu iya, Pak. iya. Nah, selama ini kan Anda tidak bekerja, artinya kalau yang tadi sih kecil-kecilan. Bagaimana ketika tidak ada bantuan lagi dari pemerintah, itu bagaimana caranya? Ya alhamdulillah Pak. Udah 2 tahun kan nggak dapat bantuan, nggak keluar. Iya, iya. Ya alhamdulillah jualan rokok, Iya, iya. kalau ini buka wipi. Iya, iya. Ya alhamdulillah dapat rezeki. Ya lumayan buat beli sarapan lah Pak, Iya. buat makan, nyambung hidup Pak. Kalau ada orang yang melihat tayangan ini ya, apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Silakan. Moga-moga sing pada sabar Kang, ya apa artinya ke Pak, Kang masih pada waras ya paling sadar lah Pak. Karena sakit itu memang tidak enak ya. Iya sakit itu ya tidak enak. Jadi ya nggak tahu nih Pak, kapan kita sakit, kapan kita sehat. Iya, betul. Oke, Mas Mukidin, semoga Anda tetap tabah ya menghadapi kehidupan ini. Amin. Oke, terima kasih ya.